Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai kebijakan Islam di Aceh. Saya Fatihatun Nisa dengan NIM 2405254 akan menjelaskan hukum-hukum syariat di Aceh. Dasar hukum penerapan syariat Islam di Aceh. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, memberikan Aceh keistimewaan dalam bidang agama, adat istiadat, pendidikan, dan peran ulama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memberi wewenang untuk menyusun qanun sebagai peraturan daerah berbasis syariat Islam. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) meneruskan dan memperkuat otonomi Aceh pasca Perjanjian Damai Helsinki 2025. Kanun-kanun syariat Islam terbagi atas kanun jinayah, kanun hukum acara jinayah, kanun busana, dan lain-lain. Kanun adalah peraturan daerah tingkat provinsi yang menjadi dasar pelaksanaan syariat Islam. Sejarah Islam di Aceh. Awalnya pada masa Kesultanan Aceh pada abad ke-16 sampai abad ke-19, Aceh dikenal sebagai pusat pengembangan Islam. Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 menerapkan hukum Islam dalam pemerintahan. Lalu pada masa penjajahan dan Orde Baru, penerapan syariat Islam melemah karena dominasi hukum kolonial dan nasional sekuler. Pada tahun 1999 terjadi reformasi dan konflik Aceh. Pemerintah pusat memberikan keistimewaan sebagai respon atas konflik yang terjadi di Aceh. Pada tahun 2001 terjadinya otonomi khusus, di mana lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Aceh diizinkan memberlakukan syariat Islam secara formal melalui kanun. Lalu pada tahun 2005 terjadi Perjanjian Helsinki. Setelah perdamaian antara Republik Indonesia dan GAM, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ini memperkuat legalitas dan struktur pelaksanaan syariat Islam. Saya Gita Audria Tantri, selanjutnya saya akan menjelaskan bidang-bidang pelaksanaan syariat Islam. Yang pertama ada bidang akidah dan ibadah yang berfungsi untuk mengatur tata cara ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Contohnya itu seperti pelaksanaan sholat berjamaah. Di banyak kantor pemerintah, sekolah, dan bahkan pusat perbelanjaan di Aceh, ketika azan berkumandang dengan lantang dan banyak karyawan atau pengunjung yang secara kolektif menghentikan aktivitas mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola atau masjid terdekat, adanya kewajiban bagi ASN atau aparatur sipil negara untuk sholat berjamaah. Itu adalah contoh nyata dari bidang akidah dan ibadah. Yang kedua ada bidang akhlak dan syiar Islam yang berfungsi untuk meningkatkan moral masyarakat sesuai dengan nilai Islam seperti etika sosial dan adab pergaulan. Contohnya di Aceh yaitu pengajian dan majelis taklim. Masjid-masjid dan menasah yang ada di Aceh secara rutin mengadakan pengajian, ceramah agama, dan majelis taklim yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Ini menjadi wadah untuk mendalami nilai-nilai Islam dan meningkatkan akhlak. Yang ketiga ada bidang hukum jinayah atau pidana Islam. Ini diatur dalam kanun jinayah yang pelanggarannya seperti zina, minum khamar, maisir atau judi, halwat atau berdua-duaan non-muhrim, pelecehan seksual. Contohnya kalau di Aceh itu penerapan hukuman cambuk. Contoh pelanggaran kanun jinayah seperti halwat, berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, maisir atau minum khamar atau minum minuman keras itu akan disidang di mahkamah syariah dan pelakunya akan dikenakan hukuman cambuk di muka umum.
Yang keempat, ada bidang ekonomi syariah yang berfungsi untuk mendorong perbankan dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Contohnya yaitu transformasi bank konvensional. Nah, di seluruh bank konvensional yang beroperasi di Aceh itu wajib bertransformasi menjadi bank syariah. Ini berarti layanan perbankan seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi itu harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah seperti bebas riba, gahar, atau maisir. Lalu yang kelima ada bidang pendidikan Islam, yaitu menyisipkan pelajaran agama secara intensif di sekolah dan perguruan tinggi. Contohnya itu kurikulum muatan lokal agama. Nah, sekolah-sekolah di tingkat dasar hingga menengah di Aceh itu secara intensif memasukkan pelajaran agama Islam sebagai bagian integral dari kurikulum. Bahkan seringkali jam pelajaran yang lebih banyak dibandingkan daerah lain di Indonesia. Yang keenam, bidang busana muslim. Nah, ini tuh diatur dalam Konun nomor 11 tahun 2002 yang mewajibkan warga terutama perempuan muslim berpakaian sesuai syariat, yaitu seperti berhijab dan tidak ketat. Contohnya, kewajiban berjilbab di ruang publik. Perempuan muslim di Aceh baik siswi, mahasiswi, karyawan maupun masyarakat umum itu wajib mengenakan jilbab dan busana yang tidak ketat saat beraktivitas di ruang publik. Pelanggaran terhadap aturan ini akan ditegur oleh WH. Nah, untuk yang bukan beragama muslim itu harus menyesuaikan dengan busana-busana yang tidak ketat. Yang terakhir, yang ketujuh ada bidang sosial kemasyarakatan, yaitu mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya itu pembatasan pergaulan non-muhrim. Adanya larangan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk berduaan di tempat sepi atau melakukan interaksi yang berlebihan di ruang publik. Jika melanggar, itu akan dapat dikenai sanksi berdasarkan Konun Jinayah atau Khalwat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Arikah Miftol Kolbu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Yang pertama itu ada Dinas Syariat Islam atau DSI Aceh, lembaga utama pemerintah yang mengordinasi pelaksanaan syariat Islam, merumuskan kebijakan, menyusun kanun, serta membina kehidupan beragama di masyarakat. Yang kedua itu ada Wilayatul Hisbah atau WH, disebut juga polisi syariah, bertugas menegakkan kanun syariat seperti razia pakaian muslim, khalwat, zina, dan minuman keras, berfungsi sebagai penegak hukum syariah bersama kepolisian dan jaksa. Yang ketiga itu ada Mahkamah Syariah, lembaga peradilan agama tertinggi di Aceh, mengadili perkara seperti perdata Islam, nikah, waris, cerai, jinayah, atau pidana syariah. Setara dengan pengadilan negeri, tapi khusus menangani hukum Islam. Yang keempat itu ada MPU atau Majelis Permusyawaratan Ulama, memberi fatwa dan masukan ke pemerintah terkait kebijakan Islam. Dan yang terakhir itu adalah MPD atau DSI, kabupaten atau kota, menjalankan kebijakan syariat di tingkat daerah masing-masing. Saya Desy Fadila dengan NIM 2406245. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tantangan dan isu-isu terkini. Tantangan dan isu dalam syariat Islam itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada perbankan syariah, gangguan operasional, kurangnya pilihan keuangan, dan monopoli BSI. Yang kedua itu ada generasi muda, resistensi, pelanggaran norma, dampak media digital. Yang ketiga itu ada hukum dan adat, kurang sinkronisasi dengan hukum nasional, dokumentasi adat akan melemah. Yang keempat itu ada ekonomi dan investasi, infrastruktur minim, korupsi, potensi pariwisata tidak tergarap. Yang kelima itu ada HAM dan gender, potensi diskriminasi terhadap perempuan atau minoritas dalam implementasi syariat. Yang keenam itu ada koordinasi lembaga, perlu keselarasan antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Modernitas perlu integritas antara nilai syariat dan tuntunan zaman. Secara keseluruhan, Aceh menghadapi dilema antara menjaga identitas syariat dan menjawab tuntunan modernitas serta berkelanjutan ekonomi. Perbaikan koordinasi, edukasi, dan penguatan lembaga pelayanan syariat sangat krusial.
Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani waz-azlidu kulla wahidin ma huma mi'ata jalda wala ta'khuzkum bihi ma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, setelah itu ada kesimpulan. Penerapan syariat Islam di Aceh didukung oleh lembaga seperti Dinas Syariat Islam, mencerminkan identitas daerah, namun dihadapkan pada tantangan seperti resistensi generasi muda dan masalah perbankan syariah. Untuk menjaga identitas syariat sambil memenuhi tuntunan modernitas, Aceh perlu meningkatkan koordinasi, edukasi masyarakat, dan penguatan struktur pelayanan syariat. Nah, hanya ini yang bisa kami paparkan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.